Halo teman-teman semuanya. Pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 29 menuliskan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu dicurahkan atas kita. Kita juga bersyukur atas keindahan ciptaan Tuhan di bumi Indonesia.
Kita meyakini semua yang tercipta adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dalam syukur itulah kita mengawali ibadah kita dengan pujian semua yang tercipta. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas semua yang Tuhan ciptakan, matahari, bulan, bintang, seluruh alam semesta. Kiranya Tuhan, kami semakin bersyukur bahwa Tuhan yang hidup menaungi kami, Tuhan yang hidup peduli atas kami. Pada saat ini juga dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, pimpinlah kami dalam merenungkan firman-Mu, sehingga dalam merenungkan firman-Mu kami juga boleh mengalami firman itu di tengah kehidupan kami, menjadi pelaku firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Halo teman-teman, apa sih yang membuat kita bisa bersyukur? Setiap kita pasti punya jawaban yang beda-beda. Kita bersyukur karena diberikan anugerah kehidupan dari Tuhan. Kita dapat menikmati udara dan sinar matahari di pagi hari. Kita juga dikenyangkan dengan makanan dan minuman untuk kesehatan kita. Bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita juga tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bersekolah dan beribadah secara online. Nah, dalam segala situasi kita harusnya tetap dapat mengucap syukur. Inilah yang dituliskan dalam firman-Nya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata segala hal mengingatkan kita bahwa dalam situasi yang tidak mudah sekalipun, termasuk pandemi yang terjadi pada saat ini, kita tetap bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, lalu apa sih yang membuat kita bersyukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia? Nggak sedikit yang menjawab kita bersyukur karena keberagaman dan kekayaan alam yang ada di tengah negeri ini. Lalu bagaimana dengan keadaan bangsa kita? Bukankah kita masih mendengar adanya ketidakadilan sosial di tengah bangsa-bangsa kita? Bukankah kita juga masih mendengar adanya korupsi di mana-mana? Bukankah kita juga masih mendengar bagaimana ada oknum-oknum pemerintah yang justru cuek terhadap rakyatnya? Apakah kita semua mampu mensyukuri hal tersebut? Nah, hari ini kita ingin merenungkan sebuah kisah yang ada di balik nyanyian betapa kita tidak bersyukur. Nah, nyanyian ini seringkali dinyanyikan gereja-gereja saat berbicara soal hidup di tengah bangsa Indonesia.
Kalau dari syair-syairnya tampak bahwa pencipta lagu ini ada dalam keadaan yang sukacita melihat bangsa Indonesia. Namun ternyata kisahnya berbeda dari apa yang kita bayangkan. Gimana sih kisahnya? Nah, lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur ini terdapat dalam buku Kidung Jemaat nomor 337. Liriknya sangat sederhana, namun syarat dengan makna. Secara khusus, rasa syukur atas berkat dan karunia Tuhan, yaitu keindahan alam negeri Indonesia. Rangkaian nadanya yang pentatonis pun menjadikannya lekat dengan nuansa Nusantara. Nah, adakah di antara kita yang tahu siapa komponis dari lagu ini? Berulang kali kita menyanyikannya, namun gak banyak yang tahu bahwa sang komponis sebelumnya telah mengubah lagu lain bertema serupa. Bahkan dalam bentuk yang lebih umum, bukan lagu rohani. Sebut saja salah satunya lagu nasional Suburlah Tanah Airku. Bahkan yang lebih gak terduga adalah fakta di mana komponis ini juga mengubah lagu ideologis Nasakom Bersatu yang sangat terlarang selepas naiknya pemerintahan Orde Baru. Nah, siapa komponis yang dimaksud? Namanya adalah Subronto Kusumo Atmojo. Ia adalah seorang musikus yang dipuji oleh banyak seniman lainnya karena mahir dalam musik gaya Eropa. Namun, dia sangat peduli pada perkembangan musik khas Nusantara. Sepanjang karirnya di bidang musik, Subronto telah menciptakan setidaknya 20 nyanyian tunggal dengan iringan piano, 15 lagu paduan suara, 25 lagu gereja, 3 kantata dan oratoria, sebuah musik untuk sendera tari, puluhan aransemen musik, dan juga sejumlah mars yang kita nggak pernah dengar lagi. Nah, bagaimana kisah hidup Subronto ini? Subronto lahir di Margotuhu, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati pada tanggal 12 Oktober 1929. Dia dilahirkan bukan sebagai seorang Kristen. Ia baru mengenal gereja pada saat SMA. Itu pun bukan karena pengajaran atau ibadahnya. Ia mengenal gereja karena tertarik untuk ikut paduan suara. Walau dirinya bukan Kristen, dia menjadi salah satu peserta paduan suara yang paling antusias. Nah, tampaknya inilah yang menjadi titik awal Subronto terlibat dalam dunia musik. Ia pun mulai mengubah beberapa nyanyian, termasuk nyanyian Nasakom Bersatu atas pesanan pemerintah Soekarno pada saat itu. Pada tahun 1962, ia berangkat ke Jerman Timur untuk belajar paduan suara dan komposisi di sekolah musik Hans Eisler, lulus dengan predikat cum laude. Subronto setelah itu memutuskan untuk pulang ke tanah air di tahun 1965. Namun malang, pada saat itu pemerintah sedang gencar menumpas orang-orang yang dianggap sebagai pengikut komunis. Oleh karena Subronto dianggap sebagai salah satu pengikut komunis karena ia mengubah nyanyian Nasakom Bersatu. Begitu sampai di tanah air, ia langsung ditangkap dan dijadikan tahanan politik. Sempat dilepaskan, namun kemudian ditangkap lagi hingga pada tahun 1970 ia dikirim ke Inrehab di Pulau Buru. Hampir selama 8 tahun ia menghabiskan waktu di Pulau Buru sebagai tahanan politik. Di sana ia menghabiskan waktu untuk refleksi dan menghayati sisi religiusitasnya. Pada tahun 1971 ia dibaptis untuk menjadi pengikut Kristus tanpa banyak orang yang tahu. Dalam kesaksiannya, Subronto mengaku bahwa ia semakin menemukan jalan mengikut Kristus melalui apa yang ia alami selama berada di dalam tahanan. Hingga akhirnya pada Desember 1977 ia dilepaskan dan kembali ke Jakarta. Nah, setelah kembali ke Jakarta, itu tidak mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagai mantan tahanan politik, namanya ditandai secara khusus karena dianggap sebagai pengkhianat negara. Banyak tempat yang menolaknya untuk bekerja. Untungnya BPK Gunung Mulia memanggil dirinya untuk bekerja di sana dan menjadi editor buku-buku Yayasan Musik Gereja atau yang akrab disingkat sebagai Yamuger. Yamuger menerbitkan beberapa buku nyanyian yang hingga saat ini digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia.
Lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur itu salah satu lagu dalam Kidung Jemaat terbitan Yamuger. Diciptakan selepas 2 tahun dibebaskan dari Pulau Buru. Sebagai bentuk syukur karena diberi kesempatan menghirup lagi kayanya alam negeri ini. Karena itu kalau kita memperhatikan secara detail lirik lagu ini, kita dapat melihat bagaimana keindahan alam digambarkan dengan sangat jelas dan begitu menakjubkan. Karena memang itulah yang membuat kita bersyukur ada di dalamnya. Dan yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah kemampuan Subronto untuk tetap mengucap syukur atas tanah air dan bangsa Indonesia. Padahal pemerintah pada saat itu sudah bertindak tidak baik kepadanya. Inilah yang patut kita teladani dari seorang Subronto Kusumo Atmojo. Ia bersyukur atas bangsa Indonesia bukan karena Indonesia telah berbuat banyak kebaikan untuk dirinya. Dari kisahnya kita dipanggil untuk mensyukuri keberadaan bangsa Indonesia. Bukan karena bangsa ini telah melakukan sesuatu untuk kita. Mari kita mensyukuri kehadiran bangsa Indonesia karena anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada bangsa ini. Maka saat kita berkarya untuk bangsa, landasilah karya itu pada berkat dan anugerah yang telah Allah berikan pada bangsa ini. Dengan keberanian kita untuk berkarya bagi bangsa, sesungguhnya kita sedang merawat kasih setia dan anugerah yang telah Tuhan nyatakan untuk Indonesia ini. Marilah kita bersatu dalam syafaat kita. Ya Bapa, kami mau bersyukur atas anugerah keindahan alam ciptaan Tuhan di bumi Indonesia ini. Ketika kami melihat banyak hal tentang Indonesia ini, ajarlah kami untuk melihat betapa Tuhan memberikan keindahan yang luar biasa bagi alam Indonesia ini. Ajarlah kami semua untuk merawat, menjaga, memelihara, dan terutama mensyukuri alam yang Tuhan berikan bagi kami ini.
Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemerintahan agar dapat mengelola apa yang ada di dalam negeri kami ini dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Biarlah segala cagar alam, segala hutan, dan segala kebudayaan yang ada di Indonesia ini boleh terjaga dengan baik. Bapa, kami juga mau berdoa bagi seluruh umat manusia agar dapat menjaga alam ciptaan Tuhan dengan baik. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi keinginan-keinginan yang terkadang bertolak belakang dengan kesuburan dan penghijauan, kiranya Tuhan mampukan kami, umat manusia, menjaga alam ini. Bapa, kami juga mau berdoa bagi aktivitas belajar dan mengajar di sekolah dalam masa new normal, agar guru dan siswa dapat beradaptasi dan diberi kesiapan dalam memasukinya. Kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan di masa-masa ini, masa yang di depan kami tidak mengetahuinya, namun semuanya kami serahkan di dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh kita bersyukur atas anugerah Tuhan melalui bumi pertiwi ini, di mana kita bisa menjadi bagian di dalamnya. Kita juga patut bersyukur karena di dalam segala peristiwa, baik suka maupun duka, kita meyakini bahwa Tuhan selalu beserta. Karena itu marilah kita nyatakan syukur kita dengan keberanian untuk berkarya bagi bangsa Indonesia. Sebab di sanalah Tuhan mengutus kita di dalam dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Haleluya.